FPP pasca Mubes. Siapa pegang komando? Forum Pencerahan Pantekosta atau FPP dalam 5 tahun terakhir ini mengejutkan warga GPDI, khususnya hamba-hamba Tuhan. Bagaimana tidak? Konon 23 MD dari 32 MD di seluruh Indonesia dan luar negeri menjadi pendukung FPP. Itu artinya sekitar 75-80% gembala-gembala di Indonesia mendukung FPP. Dan terbukti pada waktu musyawarah besar bulan Maret 2022 di Jakarta, calon ketua umum dari FPP, Pendeta Franky Rewa, hampir saja memenangkan pemilihan ketua umum Majelis Pusat GPDI tersebut. Bedanya hanya 4 suara dari perolehan suara Pendeta Dr. John Weol. Artinya, FPP merupakan kelompok yang real dan solid. Weol sah. Johnny Weol sah. Franky Rewa. Johnny Weol sah. Franky Rewa sah. Johnny Weol sah. Johnny Weol sah. Johnny Weol sah. Johnny Weol sah. Duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap tenang. Saya akan membacakan hasil perhitungan suara pemilihan Ketua Umum GPD Majelis Pusat GPDI 2022-2027. Hasilnya saya akan baca, setelah itu akan dibacakan SK. Calon Ketua Umum Pendeta Dr. Johnny Weol MM MTH mendapatkan 464 suara. Calon kedua Pendeta Franky Rewa mendapatkan 460 suara. Jumlah suara yang tidak sah atau rusak ada 8. Sehingga Kekalahan FPP ini lalu meninggalkan tangisan bagi para pendukungnya. Bagi kubu FPP, selisih 4 suara tersebut mungkin dianggap sebuah tragedi, karena di atas kertas seharusnya mereka yang memenangkan pemilihan ketua umum tersebut, karena 23 MD ada di kubu FPP. Di pihak lain, kemenangan ini dianggap mujizat oleh kubu JW karena mereka hanya didukung 10 MD, kalah jauh dengan dukungan terhadap FR. Namun semuanya sudah selesai dan berakhir. Pendeta Dr. John Weol sudah terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI periode 2022-2027. Yang menjadi pertanyaan kini adalah, setelah Pendeta MD Wakari yang adalah pimpinan FPP dipanggil Tuhan, siapa yang pegang komando FPP pasca Mubes? Apakah Pendeta Samuel Karundeng atau Pendeta AS Gultom, Pendeta Franky Rewa atau Pendeta Samuel Tandiasa? 4 tokoh ini adalah 4 hamba Tuhan yang cukup dikenal dalam internal Forum Pencerahan Pantekosta. Sejak kekalahannya di Mubes, sampai hari ini belum terdengar ada pertemuan, rapat-rapat atau sekedar ngopi dari kelompok FPP. Apa dan bagaimana gerangan FPP ke depan dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, FPP akan melakukan konsolidasi setelah semua daerah mengadakan musda.
Mungkin mereka akan mendata apakah masih ada 23 MD yang mendukung mereka, atau berkurang, ataukah mungkin bertambah. Karena komposisi personalia pengurus MD yang baru pasti berubah. Kedua, setelah FPP kehilangan figur pemimpin yang mengayomi mereka selama ini, FPP seperti anak ayam yang kehilangan induk. Entah siapa yang berinisiatif untuk mengumpulkan mereka kembali. Apabila didata, ternyata 23 MD yang dahulu mendukung FPP masih solid, maka mereka dapat mengumpulkan lagi kekuatan untuk menghadapi Mobes pada tahun 2027. Tetapi bila ternyata sudah berkurang, ini pertanda bahwa FPP akan berat untuk membangun kembali kekuatannya. Dan ketiga, kalau selama ini FPP dianggap sebuah organisasi tanpa bentuk, maka sangat mungkin FPP kemudian akan membentuk sebuah organisasi secara struktural. Karena bagaimanapun FPP memiliki kekuatan di tubuh GPDI. Itu terbukti di Mubes dengan pemenangnya hanya selisih 4 suara yang bikin gregetan itu. Atau bisa saja organisasi yang dibentuk tidak lagi menggunakan FPP, tapi akan berganti dengan nama baru, warna baru, dan wacana yang baru. Persoalannya, setelah para senior FPP tiada, apakah mereka masih memiliki kekuatan yang sama? Apakah pendeta Dr. Frank Kirewa sebagai kandidat yang diusung oleh FPP mampu merayu kembali orang-orang yang pernah mendukungnya? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini.